luar biasa. Langsung disimpan di atas tanggul tuh ya. Dapat lagi satu tuh. Wih, lumayan ya satu. Dua dong, dua. Waduh, jatuh satunya lagi. Ya, ya jatuh dua-duanya. Banyak ternyata ya. Bisa sambil duduk teman-teman, luar biasa tuh yang ngeliatin pemandangan. Apa sih namanya, kalinya tuh airnya tuh deras banget. Di depan ada Bang Dane itu teman-teman tuh, muncul dia. Tuh umper-umperannya tuh ya. Nih tuh. Ya ada Bang Dane tuh. Kita tukeran ini nih, tukeran apa, ngamerain. Dari mana tadi, Bang? Hah? Dari mana aja tadi? Dari sini aja saya. Sini aja ya? Sini aja dari pagi. Oke, lanjut, Bang. Iya, siap lanjut, Bang. Soalnya ini das besar masuknya nih. Das besar, tadi udah saya jelasin juga ya, kalau istilah dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungainya itu disebutnya kali BB0 teman-teman. Jadi ini tanggul-tanggul yang merosot tuh ya, dinaikin lagi tanahnya tuh. Langsung dipadatkan ya, agar terbentuk tebing-tebingan dari sungainya. Ini lumpur-lumpurnya nih. Tuh lihat tuh. Ya, yang masih menghalangi posisi ponton itu diangkat ya lumpurnya. Program dari KDM dalam menormalisasi kali yang ada di Bekasi ini luar biasa nih ya. Ternyata bukan omon-omon teman-teman ya, KDM ingin agar kali di Bekasi itu kembali fungsi tata ruangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Lensa Bangsa. Hari ini Kamis 26 Juni 2025. Kita bakal kembali lagi nih ya untuk memantau proyek normalisasi itu ya. Udah ada 2 alat berat di ujung sana yang nanti bakal kita pantau dari dekat. Namun sebelum itu kita perlihatkan dulu nih ya hasil kerja dari operator eskavator yang ada di depan tuh untuk menormalisasi ini, namanya kali Pengarengan teman-teman. Kalau bahasa dari BBWS-nya ini kali DB0 ya. Jadi untuk titiknya itu ada di Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Nah, ini sebenarnya udah lagi tahap finishing teman-teman. Karena dulu sempat saya kesini, cuman kebetulan karena libur ya waktu itu Idul Adha, jadi baru kita bisa pantau nih ya. Tapi nggak apa-apa kok ya, karena alat beratnya masih beroperasi, terutama nih ya untuk merapikan sisi-sisi tanggul tuh yang longsor gitu kan. Ini masih pengerukan sedimentasi juga yang masih tersisa tuh ya, terutama oleh alat berat yang long arm itu teman-teman tuh, yang lengan panjang yang sedang naik di atas ponton. Kalau alat berat yang satunya lagi itu fokusnya itu sedang meninggikan sisi tanggul ya, menggunakan tanah dan juga sambil meratakan tanggulnya teman-teman. Oke, kita terus ikuti video ini teman-teman ya, jangan lupa ditonton sampai habis. Nanti jangan lupa juga bantu like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan lonceng di channel Lensa Bangsa. Nah oke teman-teman nih, alat berat udah maju jauh ya. Yang alat berat long arm ini ada di posisi ini karena dia naik ponton ya, jadi majunya cukup signifikan. Sedang merapikan sisi-sisi tanggul aja nih. Ini airnya tuh deras banget teman-teman tuh. Airnya deras banget ya. Jadi biar ada sudut kemiringan tuh ya dari tebing sungainya. Ini lagi di finishing tuh ya. Karena ya sebelah situ tuh hitungannya belum rapih banget teman-teman. Kita coba sambil duduk aja ya.
Ini sungainya tuh lebar banget teman-teman, Kali Pengarangan ini ya. Soalnya ini das besar masuknya nih. Das besar, tadi udah saya jelasin juga ya, kalau istilah dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungainya itu disebutnya kali BB0 teman-teman. Jadi ini tanggul-tanggul yang merosot tuh ya, dinaikin lagi tanahnya tuh. Langsung dipadatkan ya, agar terbentuk tebing-tebingan dari sungainya. Sebagian juga disimpan di atas tanggul ya, untuk meninggikan dari sisi tanggulnya teman-teman. Tanah-tanah yang keangkat tuh ya. Ini sih kalau dari pinggir gitu palingan tanah aja teman-teman yang keangkut tuh. Ini lagi dipoles ya. Ini Deko kayaknya mau maju nih. Mau maju dia tengkong. Mau lumpur atau mau maju nih? Oh, mau maju ya. Mau geser dia. Tuh lihat tuh airnya tuh. Kencang banget ya, udah gitu bersih lagi ya. Ada sampah situ ya. Sangat disayangkan lewat sampah yang mengalir di Kali Pengarangan ini teman-teman. Dari posisi ini kayaknya masih kelihatan ya teman-teman tuh ya, tebingannya sempat ada longsoran-longsoran kayak gitu tuh ya, makanya lagi sedang dikerjakan tuh, lagi sedang dirapihkan terlebih dahulu ya. Kalau dari tadi sih terpantau alat beratnya sambil ngangkut sedimen juga teman-teman, yang masih terpisah di dasar sungai, karena yang di sebelah sini tuh tebingannya sebagian terjadi longsoran ya, makanya sedang difokuskan untuk perapihannya terlebih dahulu. Ya kalau misalkan sampai diturap sitil nih sama capping beam kayak kali gabus, ini luar biasa ini ya. Wah, ini pasti keren lah, jadi icon lah. Kalau ini kan masih ya standar tanggul tradisional lah teman-teman, bisa dibilang. Kalau pakai tebing dari tanah tuh ya, walaupun kesannya emang alami gitu kan, cuman kalau pakai sitil dan capping beam jadi berubah dia, jadi lebih terkesan modern ya untuk tanggul sungainya. Terus sepertinya bakal mau maju lagi nih, karena dia mau ngejangkau sisi yang di gundukan tanah yang itu teman-teman. Nah itu tuh ya, kelihatan ya gundukan tanahnya ya. Dia mau lebih maju lagi sepertinya. Oh, mau mundur ya. Ini lagi nyari posisi yang pas dulu nih teman-teman. Nah oke teman-teman, nah ini alat berat maju ke posisi ini ya. Itu tanah-tanah yang berjatuhan tuh. Di posisi ini pun sedang perataan tanggul kembali teman-teman ya. Tuh. Terus sengaja ngambil dari posisi ini karena lebih jelas teman-teman ya, lebih jelas melihat proses dari pemadatan dan juga penghalusan sisi tebing dari sungainya. Kita coba sedikit maju lagi ya, biar lebih jelas. Ini buat informasi aja teman-teman ya, lebar pontonnya itu mungkin kisaran 7 meteran itu, 7 meter 8 meter. Sedangkan jarak sisi kiri dan sisi kanannya itu masih jauh banget ya. Artinya sungai ini tuh mungkin punya lebar sekitar 12 sampai 15 meter teman-teman, perkiraan. Ini tebingnya ini sedang diatur tuh ya, sudut kemiringannya tuh. Yang belum diatur tuh kelihatan ya teman-teman, gak rapi ya.
karena banyak banget longsoran tuh pada berjatuhan tanahnya ya. Nanti yang enggak muat di sisi tebing mungkin bakal disimpan di atas teman-teman, kayak gitu maksudnya ya. Terus tarik arung terus. Arung udah turun. Jangan diliatin. Pakai tangan doang itu. Ya. Apa? Salah. Nah itu tuh sedimennya tuh yang masih tersisa tuh ya. Banyak banget ya. Bener. Kamu tunggu sana. Iya lah. Kedorong tuh sedimen-sedimen lumpur yang tersisa di dasar sungai itu dan yang memang jatuh dari tanggul ya. Itu tanah beserta lumpurnya itu kedorong tuh oleh alat berat ya. Jadi alat berat mau maju aja sulit banget. Iya. Nah ini kalau ini tanahnya teman-teman tuh. Set. Nah itu tanahnya di skop lagi tuh. Langsung di skop lagi tanahnya. Dapat lagi dia tanahnya. Tanggul tinggi banget ya. Itu apa namanya? Sisi lengan dekonya juga tuh long armnya tuh sampai hampir apa ya? Nggak menjangkau teman-teman ya. Saking tingginya tanggul tuh ya. Ya hampir banget lurus tuh ya. Tuh, lihat tuh. Sampai benar-benar hampir lurus tuh ya. Sisi pengeruk apa namanya bekonya luar biasa. Wah. Ini tanah yang tadi barusan diangkut langsung dipoles, langsung dipadatkan lagi ya, biar bener-bener rapih tanggulnya gitu kan. Karena kalau
Buset, kalau begini teman-teman nih jelek ya lihatnya juga. Tapi kalau benar-benar terbentuk tebing itu indah benar-benar lihatnya. Jadi estetik gitu teman-teman kalau kata anak zaman sekarang. Kelebihan ya, kelebihan. Jadi dirontokin lagi ya. Karena yang penting pas aja gitu kan buat meninggikan tanggul, jadi biar nggak lebih tinggi sendiri juga. Kita masih sedang sambil dipoles-poles terus. Nah, mulai di skop lagi. Ini andai skop long arm sebesar skop yang beko biasa teman-teman ya, andai itu. Saya itu pasti satisfying banget ya. Ini skopnya ini setengahnya doang nih, setengah dari beko yang biasa kita lihat ya. Kalau long arm tuh, rusuh banget. Wah, pada jatuh-jatuhan, buset. Iya ditiblain di situ. Bahasa Bekasinya keluar tuh, ditiblain itu diturunin maksudnya ya. Ya biar teman-teman dikit-dikit belajar lah ya bahasa Bekasi gitu kan. Karena saya kan orang Bekasi asli teman-teman. Kadang keluar tuh bahasa-bahasa Bekasi saya. Kayak misalkan tanggul begini kan saya bilang bukan tanggul belum rapi, tapi tanggul geradakan. Tanggul geradakan itu maksudnya tanggul acak-acakan gitu. Ini masih tertahan teman-teman ya, beko di posisi yang sama karena masih terus sambil merapikan tanggul-tanggulnya nih. Tapi udah kelihatan ya kemiringannya tuh ya, udah paling tinggal dihalusin dikit-dikit aja. Karena ya mudah teman-teman bikin tebing di sini tuh, karena mayoritas tanah ya tanah merah, jadi nggak mudah merosot gitu kan. Nggak mudah merosot, paling kalau misalkan hujan adalah ya sedikit-sedikit yang merosot, jadi ya makanya terjadi timbunan seperti ini nih. Coba dikali konteng ya bikin tebing kayak gini, udah susah itu, lumpurnya jatuh lagi. Kalau ini kan enggak tuh ya, tinggal dipoles gitu kan. Kayak orang lagi pakai ini blush on ya, kayak lagi make up dia. Emang ini operator kayaknya lagi make upin kali ini ya, biar lebih cantik gitu kan kali di Bekasi ke depannya. Set kayak gini bener-bener sambil duduk ini, bisa dikatakan ini apa ya, konten normalisasi kali yang pernah saya lihat dan paling santai serta paling indah pemandangannya teman-teman. Luar biasa soalnya kalinya tuh ya, udah kayak di puncak teman-teman ya, deres banget ya. Bedanya nggak ada batu-batu kali aja, ini kalau ada batu-batu one kali ya, itu udah kayak lagi di pegunungan kita. Ini kalau misalkan daerah dataran tinggi, ini bisa sambil main arung jeram ini di sini teman-teman. Soalnya ini dataran rendah aja, akhirnya deresnya kayak gini nih. Wah, dapat ikan apa itu Pak? Lele Pak? Dapat lele? Anak lele ya? Oh, udah mulai dapat ikan tuh. Belum dapat biangnya itu ya. Itu dapat ikan lele tuh, bisa di apa? Dijepit teman-teman tuh ya. Kecil banget tapi lelenya. Ini lagi nyari biangnya katanya, lagi cari indukannya ya.
Ini masih dalam proses pembentukan tebing, teman-teman. Ini air kedorong oleh apa ya? Oh, kepecah kali ya, arusnya kepecah oleh ponton. Jadinya deras banget, teman-teman. Padahal yang di belakang itu cuman beriak-riak aja tuh ya. Tapi karena ini kepecah mungkin ya arus oleh ponton, jadi dia sekali ngeglosor, ngeglosor kagak tuh. Sekali lewat gitu kan, itu kencang banget, teman-teman. Saya perhatiin dari tadi kenapa kencang di sini doang. Oh iya, dia kehalang ponton soalnya di tengahnya tuh ya. Baru dia tuh ya beraksi ngangkat lumpur lagi tuh, buset, pada jatuh-jatuhan tuh ya. Baru dia beraksi lagi, teman-teman. Setelah tadi sibuk merapikan tanggul, dia mulai gacor lagi, ganas lagi nih dalam membabat, melibas habis lumpur yang ada di bawah yang menghalangi laju ponton ya. Ini karena tahap proses finishing, jadi memang lebih fokusnya itu ke segi kerapihan, teman-teman. Kerapihan dari tanggulnya ya. Jadi kita sambil sabar aja ya, menunggu sambil ya melihat juga nih, karena selain pengangkatan sedimentasi, penting juga ya untuk merapikan tanggul. Juga biar tanggulnya kokoh kan ke depan, biar nggak mudah ambles. Wah, mulai ngaruk lumpur nih. Soalnya itu yang pada berjatuhan kayaknya lebih dominannya lumpur tuh ya. Agak sedikit lembek soalnya teksturnya. Nah ini teman-teman ya, nggak jauh dari lokasi alat berat nih, lagi sedang ada proses mau menjala ikan nih. Dapat kagak nih, kita lihat ya. Sampah semua tuh yang kena tuh. Coba kita pengen tahu nih ya, dapat kagak nih ya. Lagi sedang di jalan nih, yang lain sih nyarinya dia manual tuh ya, pakai serokan teman-teman. Kalau ini pakai jala, kita pengen tahu dapat berapa ini. Wah. Kita tunggu ya. Ya belum. Oke, kita coba lihat, kita coba tunggu. Ini sih kalau dari atas sih belum kelihatan ada ikan yang lewat. Wih, apa itu jatuh? Bukan ikan, bukan tadi. Kan ya, sampah masih teman-teman. Luar biasa yang ngejala ikan di kali yang ada di Bekasi itu dapat bukan ikan, malah kebanyakan sampah teman-teman. Tuh, dapat tuh ikan apa itu? Satu teman-teman tuh. Bang. Iya. Abang. Kosong. Berapa tuh? Iya bang, udah bosan tuh. Udah jangan turun lagi deh. Ya, woi mana makan tuh. Nah, kalau nyungsep deh kita keluar gimana deh? Ini lagi nyari pakai serokan tuh anak kecil tuh. Dapat lagi satu tuh. Wih, lumayan ya satu. Dua dong, dua. Waduh, jatuh satunya lagi. Ya, ya jatuh dua-duanya. Ih, bahaya ternyata ya.
Banyak ternyata teman-teman. Nah, itu bentuknya tuh. Nah, ada gunanya di bawah. Ikan apa bae itu, Pak? Nah, Ikan apa bae itu? Lukas. Ikan Lukas namanya. Namanya Lukas. Oh, Sejenis bandeng lanangan. bandeng lanangan. Iya, Tapi ikan air tawar tapi. Iya. Oh, air tawar ya. Ikan lundu. Kebanyakan Lukas ini. Kalian dapat lele juga ada. Oh, belum. Tadi saya tuh dapat 2 nyeplos. Coba lihat. Jangan dia lempar. Aksi si bapak ngejalan. Oh, dapat lagi tuh. Lukas lagi baik. Ikan Lukas tuh. Itu namanya ikan Lukas katanya teman-teman. Namanya ikan Lukas. Keren amat namanya Lukas ya. Putra. Lukas Samudra. Nah. Taruh sini aja, Pak. Cepat. Ini yang tadi itu ke sana no. Apalagi musim banjir. Lupasnya. Oh, kalau musim banjir. Itu ikan dari mana? Ke bawah dari mana, Pak? Dia dari bawah naik ke darat ini. Oh, Drone, kita emang Roy berapa sih? Drone, Boleh, kan boleh Roy. banget. Drone berapa sih? Gak malu 3 juta. tuh dapat lagi tuh. Sebiji dapatnya tuh ya. Lupas ini. Ikan Lukas lagi tuh katanya tuh. Aduh, udah naik ke atas. Kenapa? Tadi saya mau turun. Wah, udah dapat teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya untuk memantau normalisasinya nih. Kan ini tadi saya nengok sebentar, ini lagi pada ngeruk lumpur nih ya operatornya nih. Coba kita lihat lagi. Nah, ini karena posisinya juga udah mulai adem ya. Posisinya udah mulai adem, jadi kita lanjutkan lagi ya melihat aksi dari alat berat teman-teman. Di depan ada Bang Dane itu teman-teman tuh, muncul dia. Tuh umpurannya tuh ya. Nih, tuh. Ya ada Bang Dane tuh. Kita tukeran apa ngamerain. Dari mana tadi, Bang? Hah? Dari mana aja Dari tadi? sini aja saya. Dari sini aja ya? Sini aja dari pagi. Oke, lanjut, Bang. Iya, siap lanjut, Bang. Lumpurnya. Nah, ini karena udah mulai ngeruk lumpur lagi dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi kita fokus nih teman-teman ya untuk melihat proses pengerukan lumpurnya kembali nih. Wah, ini nih cari lagi lumpurannya nih. Makin sore makin serem ya alat beratnya ya. Dalam mengeruk sedimentasi. Wih, jatuh teman-teman tuh. Kacau. Sambil ratain lagi sisi tanggulnya teman-teman. Pokoknya luar biasa ini ya, luar biasa program dari Kang Deddy Mulyadi ini, program dari KDM dalam
menormalisasi kali yang ada di Bekasi ini luar biasa nih ya. Ternyata bukan omon-omon teman-teman ya, KDM ingin agar kali di Bekasi itu kembali fungsi tata ruangnya. Mau itu sungai besar, sungai kecil, irigasi dan lain sebagainya, itu semua rata dinormalisasi teman-teman ya. Begitupun kinerja dari Bupati Bekasi ya, Ade Koswara Kunang, dan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi yang juga patut diapresiasi. Tinggal nanti itu lebih kepada ini aja ya, tahap evaluasinya. Jadi dari proyek-proyek yang sudah berjalan itu evaluasinya seperti apa gitu kan. Kalau saya sih menilai di beberapa titik itu memang masih belum maksimal. Tanpa harus menyebutkan titik lah ya, biar nanti dinasnya sendiri yang melihat titik mana yang belum maksimal teman-teman. Belum maksimal itu biasanya karena banyak bangli sih paling utama ya. Terus masih banyak juga jembatan yang tidak mau dibongkar. Itu sih hal-hal yang krusial ya, yang menjadi kendala normalisasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu dengan adanya keberadaan bangunan liar dan jembatan-jembatan milik pribadi biasanya yang menolak untuk dibongkar. Ya harusnya proyek normalisasi itu berjalan beriringan ya, bareng dengan pembongkaran bangunan liarnya juga. Karena kalau misalkan bangunan-bangunan liarnya nggak dibongkar, ya susah juga melakukan normalisasi. Kalau di sini kan nggak ada, di sini sih aman ya relatif. Memang tidak ada bangunan yang benar-benar mepet ke sisi sungai. Jadi ya kalau nggak mepet dengan sisi sungai itu enak, dia mau ngebuang lumpurnya gampang, mau bikin tanggulnya gampang, mau manuvernya juga muter-muternya gampang gitu kan. Beda cerita dengan titik lokasi yang terdapat banyak bangunan liar, jembatan-jembatan, itu pasti menyulitkan ya progres pengerjaan dari operator eskavatornya itu sendiri. Ini lagi didorong nih lumpurnya. Nah, oke teman-teman, nah ini alat berat sedang maju ya, pindah posisi nih. Langsung dia ngeruk lumpur. Soalnya ketahan tuh ya laju dari pontonnya tuh, teman-teman tuh lumpur di bawahnya tuh ya. Lihat tuh banyak banget tuh kan, ngendap semua tuh ya. Menahan laju dari ponton teman-teman. Ini sepertinya bakal mundur atau seperti apa nih? Kita coba perlihatkan ya. Kita sambil jalan-jalan sedikit ya teman-teman. Ih, lumpurnya kayak ini ya, jelly. Lumpurnya kayak jelly teman-teman. Ketika tadi apa namanya digoyang-goyangin tuh, skopnya langsung kayak ini dia, kayak jelly, endul-endulan. Wah, ngeruk lagi pasti dia. Ngeruk lagi nih. Set. Dua lembat ngeruk tuh. Gila ya. Nah, ini mau ngeruk lagi nih. Ngeruk lagi nih. Luar biasa. Langsung disimpan di atas tanggul tuh ya. Ini mau proses ngeruk lagi nih, ngeruk lagi. Oh enggak ya, dia nyuci doang. Nyuci dari apa namanya skopnya teman-teman. Dia kayaknya mau ngedorong tanah yang di sini, nah kan. Soalnya masih pada berjatuhan ya tanggulnya, jadi didorong lagi tuh. Wah, bongkahan tanahnya tuh, jatuh kan.
dorong teman-teman tuh. Oke teman-teman, karena baterai saya udah mau lowbat ya, jadi biar kita cukup nanti bikin video part 2. Untuk video part 1 ini kita cukupkan sekian aja. Terima kasih teman-teman untuk yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman bantu like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan lonceng di channel Lensa Bangsa. Terima kasih banyak pokoknya yang udah nonton tayangan-tayangan video yang lain. Jangan lupa tonton semua ya, nanti updatean-updatean terbaru dari channel Lensa Bangsa teman-teman setiap harinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.